Pada hari ini saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan saat ini dan selalu pada saat di tempat ini. Setiap saya berbicara tentang kasih Tuhan, memang ibadah saya selalu dekat. Karena saya begitu banyak dosa, salah, pelanggaran di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan begitu baik, ya. Tuhan begitu mengasihi, mencinta, panjang sabarnya menuntun saya untuk senantiasa kembali di dalam jalan yang Tuhan tentukan, yang harus saya tempuh sebenarnya sesuatu. Jadi pada awal saya menyaksikan pemulihan yang Tuhan berikan, pada awal masuk di lembaga permasyarakatan ini ada satu perasaan yang sangat membelenggu dan mengawal saya. Saya tertawa bukan karena saya di penjara, bukan, tetapi jiwa dan roh saya sungguh tertawa dan sangat tertekan dengan apa yang ada di dalam hati dan perasaan saya. Saya merasa sangat berdosa, bersalah, dan di dalam proses hukum persidangan pada waktu itu saya sangat tertekan. Satu, memikirkan hukuman, berapa hukuman saya. Satu lagi, ada beberapa hal yang membuat saya sangat tertekan. Jadi dalam proses waktu berjalan, seiring berjalannya waktu, tidak ada ibadah, saya beribadah, dan saya banyak belajar firman Tuhan, baca firman Tuhannya, dan saya mulai akhirnya sebuah buku bermanfaat praktis bagi orang. Saya berikan sebuah motivasi. Bisa bergumul, tidak ada jawaban, tidak ada perubahan. Bahkan saya semakin terkenal walaupun saya beribadah. Tapi ada satu hal yang membuat saya semakin maju, yaitu ada tujuan awal saya untuk berpuasa lewat buku ini. Saya banyak firman Tuhan tentang umat Tuhan yang berpuasa, bagaimana Yosafat juga mengarahkan bangsa Israel untuk berdiri di hadapan Tuhan yang berpuasa dan memuji Tuhan. Karena apa? Karena rasa khawatir akibat ada serangan musuh dan di mana Tuhan banyak berkata, Tuhan yang berperang artinya menghancurkan, mengadakan pahlawan bagi seluruh umat Islam yang ada, sehingga bangsa Israel menang dalam peperangan tanpa harus berperang, saudara. Jadi itu yang membuat saya pada akhirnya mengambil sikap belajar mulai berpuasa. Saya berpuasa pertama awalnya tidak berperang untuk dalam persidangan. Akhirnya apa hubungan saya dalam persidangan adalah Tuhan, hukuman saya yang lebih dari luar. Begitu kemampuan dalam saya. Tetapi puji Tuhan, awal jawaban Tuhan adalah Tuhan memberikan saya satu setengah tahun. Saya minta bertahun, Tuhan beri satu setengah tahun. Puji Tuhan. Lalu setelah itu saya mulai membuat puasa yang berbulan saya. Oh iya Tuhan, saya merasakan ada berbuat, ada pertolongan Tuhan. Lalu saya setelah putus dan mulai beribadah di sini, mulai berpuasa rutin ya saudaraku, Sabtu Minggu. Puji Tuhan, bukan saya menyaksikan diri saya, tetapi saya di sini menyaksikan bagaimana Tuhan proses saya, membentuk saya seturut dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan Tuhan, rencana Tuhan saudaraku. Jadi saya mulai melakukan itu setiap Sabtu Minggu dengan ada beberapa pergumulan di dalam pertekanan perasaan saya, ada beberapa pergumulan saudaraku. Setelah itu satu pergumulan saya, Tuhan, ada anak-anak di rumah yang laki-laki dua yang masih SD. Dua kali saya berumah tangga, dua kali gagal ya sesuatu. Istri yang pertama dapat anak seorang putri bisa melayani bersama mamanya di Jakarta. Istri yang kedua di Jawa Tengah saudara-saudara dan dua anak bersama saya masih SD. Pada saat saya terjadi peristiwa ini, anak saya di rumah berdua cuma bu yang mengawasi. Jadi saya sangat tertekan. Jadi pergumulan saya pada waktu Tuhan, anak yang dua orang. Lalu keluarga, kakak dan adik, kami cuma 3 bersaudara. Kakak seorang putri, satu adik seorang perempuan juga. Ada dua adik seluruh, semuanya menutup pintu komunikasi saudara. Tidak ada sama sekali. Saya sebatas tangan pada saat mulai sekolah. Saya juga tidak berani memberi kepada karena saya malu terjatuh lagi dan pelanggaran dosa yang saya lakukan adalah perbuatan yang memalukan.
yaitu mengambil milik orang lain yang bukan kepunyaan saya atau mencuri sebenarnya. Jadi saya sendiri dan sangat tertekan. Lalu saya mulai berpuasa tetapi masih memang tetap tertekan. Awal saya mulai kebangkitan dan tidak ada semangat adalah jujur saya katakan tadi tidak ada yang bersaksi. Saya melihat ibu hadir. Ibu mama yang pertama di sini saya akan berterima itu. Mengapa kau tekan hai jiwaku? Itu firman Tuhan. Saya termusibah. Saya seperti dibentak Tuhan. Seperti mengatakan, mengapa kau tekan jiwaku? Lalu saya berkata kepada Yesus, mengapa saya sudah tekan? Ada Tuhan, ada aku, ada Tuhan berlaku. Lalu semakin saya bermulai, saya baca ulang selalu saudaraku, dan mulai ada bersemangat ya. Saya tetap beribadah dan berpuasa tetap saya jalankan dan puji Tuhan. Saya juga artinya kami di kamar tetap melakukan ibadahnya 3 kali seminggu dan dengan artinya pilihan dari Tuhan saya dipercayakan untuk memimpin ibadah dan menguatkan pemberitaan firman Tuhan ya. Lalu hari demi hari Tuhan berikan juga ada berapa perbulan saya yaitu tentang anak. Lalu jawaban yang pertama adalah mulai lepasan artinya ketegangan hati saya itu mulai melegakan Tuhan. Mulai ada telepon dari mana istri saya yang pertama mingguan ada kontak dan dia memutus artinya putri saya untuk urus papa, perhati papa, begitu malah instruksi dari dia ya. Lalu sampai saat ini putri saya satu-satunya putri saya. Lalu Tuhan juga mengirim, dan saya tahu ternyata juga mengirim makanya anak-anak dari Purbalingga datang ke Medan Sindurian menjemput anak saya yang 2 orang dan dibawa berangkat ke Purbalingga Jawa Tengah dan disekolahkan di sana saudara-saudara ya. Jadi itu pertolongan Tuhan satu yang melegakan saya saudara. Dan satu lagi kebetulan saya disuruh Tuhannya saya dipilih Tuhan melalui cuma sebenarnya itu seorang putri saya yang disuruh oleh putri saya yang namanya Tati Bola dan juga ada satu bapak saya yang tulis Marsangka Persalimu dari Jakarta yang bapak saya yang selalu mengatakan saya di sini. Lalu ada jawaban Tuhan yang berikutnya, ada satu pertemuan saya yaitu komunikasi yang terputus ya dari tahun 2020 karena perbuatan saya. Kedua itu saya tutup pintu komunikasi. Telepon tidak mau angkat, chatting tidak mau ke segala macam ya saudara. Tetapi tidak 3 minggu yang lalu ya saudara, dia mulai chatting anak saya. Bisa bagaimana kabar Bapak? Dan dia berpesan bilang katakan sampaikan kepada Bapak dan Ibu bilang serahkan hidupmu 100% kepada Tuhan dan tinggalkan pergaulan sampah. Hanya itu pesan dia. Bilang Bapak baik-baik. Tinggalkan pergaulan sampah dan serahkan hidup 100% kepada Tuhan. Demikian pesannya. Jika Bapak melakukan itu makanya katakan tetap semangat ya, tetap semangat. Dan Bob janji kalau Bapak berubah, Bapak bawa bersama bibi dan jalan-jalan ke Israel. Mau nggak ke Israel? Puji Tuhan saudaraku, saya bersemangat bukan karena ke Israel atau bukan karena apa. Ada apa pergumulan saya yang dalam proses saya dijawab Tuhan. Dan ada 2 lagi pergumulan saya yang saya gumulkan saat ini yang memang selama ini tidak pernah saya saksikan. Satu lagi saya sakit di sini ya, dan dari buku-buku yang saya baca ada kemungkinan segala ciri-ciri apa yang saya rasakan adalah gangguan ginjal ya sebenarnya. Saya baca dari buku-buku perkataan dan memang seperti itu ya. Tapi saya tadinya mau datang, tapi pada akhirnya memang saya mulai berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku mulai Engkau, aku berubah Tuhan. Aku saat ini berjalan di dalam jalan Tuhan. Aku saat ini berjalan di dalam jalan maya pertobatan ya Tuhan. Walau aku masih jauh dari sempurna, tapi aku berjalan Tuhan di dalam jalan pertobatan yang Tuhan tunjukkan bagi Tuhan. Aku melangkah di dalam pertobatan Tuhan. Aku berkata kepada Tuhan, aku tidak mau tahu apa yang menjadi kekhawatiranku, apa permasalahan pergumulanku di Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Aku melayani Engkau Tuhan. Aku mau bertobat Tuhan. Segala masalah ini Tuhan yang membuat ayu. Jadi kita yang katakan sehingga ada kelepasan yang sungguh, tidak ada tertekan lagi. Saya sukacita dan semangat. Semua sudah diberikan 2 pergumulan saya lagi yaitu tentang sakit yang saya rasakan selalu. Dan satu lagi jujur saya katakan ada kekhawatiran yang membuat saya selalu tertekan yaitu ada kekhawatiran dalam tanda
tanda petik pesta ya sebenarnya yang saya khawatir banyak dari berjaya saya lihat dari proses. Tapi saya perhatinya pada firman Tuhan yang tengah puasa. Apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan ya? Artinya saya selalu ingat itu peristiwa Yosafat itu yang artinya mengeluarkan kepada seluruh bangsa Israel untuk berdiri di hadapan Tuhan ya, menyembah, memuji dan mengadakan puasa. Anak kecil, perempuan semuanya beribadah dan berpuasa di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan ya. Akhirnya apa? Tuhan yang bertindak, yang menghalau ya, mewakilkan bangsa Ammon sehingga artinya bangsa Israel cuma berdiri saja sebenarnya, tidak perlu berperang. Tuhan yang mengirimkan dalam tentara mereka untuk berperang dan menangani bangsa Israel. Jadi saya seperti itu saya tidak melihat besarnya masalah saya tidak khawatir apa yang terjadi itu semua. Saya yakin Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan kesembuhan dan menyambut pesta juga. Apa mau pesta mau apa Tuhan saja yang mengatur. Begitu saja dalam diri saya serahkan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang bertindak. Sehingga pada saat ini yang puji Tuhan, saya juga suka cita ya, bersatu dan selalu semakin tidur baca firman. Dan pada setiap kali beribadah sesuatu, ada satu yang membuat saya bersuka cita tentang pemulihan. Yang jujur saya komunikasi dengan adik-adik saya, itu membuat saya sangat bersemangat di situ. Sebelum ada komunikasi itu, saya ada catatan di sini saudaraku. Senin tanggal 17 bulan 10 ya 2022, saat saya ada dengan kami baca firman Tuhan, saya baca di Yeremia ya saudaraku. Saya masih tertekan rindu komunikasi dengan adik dan kakak saya baca firman Tuhan saudara-saudaraku. Bisa itu ya di dalam kitab Yeremia ya. Lalu saya baca di akhir ayat itu ya seperti ini saatnya nanti bangsa Israel akan memiliki kembali apa yang dahulu memiliki dia. Saya banyak kehilangan apa yang saya miliki dan saya ditinggalkan oleh orang-orang yang memiliki saya seperti pada saat itu. Tetapi apa membaca firman Tuhan ini, saya bersuka cita, mengucap syukur kepada Tuhan. Ada janji dari Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan untuk saya, bahwa Tuhan akan memberikan saya untuk kembali memiliki apa yang dahulu saya miliki dan yang memiliki saya. Apa yang paling saya rindukan untuk saya miliki kembali adalah pemulihan dalam keluarga saya, baik dengan anak-anak, dengan kakak dan dengan adik saya. Dan semua itu semuanya Tuhan sudah tunjukkan saudaraku. Jadi pada saat itu sampai selesai membaca renungan pagi, terbentuk sebuah puisi saudaraku. Saya tulis puisi itu berjudul Pernyataanmu. Menutup artinya kesaksian ini, saya ingin membacakan puisi ini ya, bagi kemuliaan nama Tuhan, cepat syukur kepada Tuhan, dia yang menjadi berkat bagi kita juga semua. Demikian puisinya. Penyertaanmu, firman-Mu yang telah memperdengarkan tembik sorak kemenangan. Janji-Mu Tuhan semesta alam, saatnya nanti aku akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikiku Tuhan. Engkau Allahku yang esa, hidup dan berkehendak. Aku yang kuasa, tuntunlah aku menuju hidup ya Allahku. Pimpin jiwaku ke arah rencana indahmu. Luputkan hariku dari ketakusan ya Tuhan. Tiada cerita, halau derita, bintas, remuk mendatang rasa dosa. Tapi sosok antara murka, tiada tempat untuk aku dan jalannya. Di sampingmu Tuhan, dalam penyertaan-Mu hidupku berharga, hidupku berarti. Demikian puisi buat Tuhan. Intinya adalah saya bersyukur kepada Tuhan dan indah, dan saya yakin saya akan menerimanya, bahwa Tuhan berjanji aku akan memiliki kembali orang-orang yang dahulu memiliki dan memiliki. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.
kita semuanya.